Satu ya, salah satunya aja kalau kita asumsikan bahwa volume itu equal ya, ini kita asumsi volume aja equal, kan ada keturunan dari April itu harga tertinggi di April adalah 42.330, ini saya rata-rata ya, cari tertingginya. Kalau di Mei itu harga terendahnya adalah 33.390. Jadi kalau dari situ aja kita asumsikan volume yang normal, itu sudah selisih 10.000, 12.000. Dari situ aja kalau misalnya kita asumsikan volume yang sama, jadi per 1.000 ton itu aja sudah 10 sampai 12 juta nilainya yang beda gitu. Nah, kenapa sampai 217? Kita kalau sesuai data saya di bulan April itu kita mengekspor lebih dari 9.000 metrik ton timah. Itu sangat tinggi sekali kalau kita untuk secara 1 bulan ya. Kalau kita ngelihat historical data 9.000 itu memang boleh bilang di level tinggi, di mana kita di bulan Mei ini volumenya turun 3.000 ke 6.000, sekitar 6.000 ke tadi yang Ibu bilang kalau di datanya Kemendak itu di sekitar 5.800 ya. Betul. Nah, sehingga di mana 3.000 sudah ada perbedaan 3.000 metrik ton volume, di mana juga harganya udah beda hampir $10.000. Sehingga ya tentu ini bukannya yang aneh, maksudnya ya keturunannya emang kalau secara nominal itu signifikan sekali kelihatannya. Tapi kita mesti lihat juga data-data bahwa kalau di 2021 itu rata-rata ekspor timah kalau dari Januari ke Mei di 2021 tahun sebelum ini itu di 5.310 metrik ton. Nah, di 2022 ini kita punya average dari rata-rata Januari ke Mei itu di 6.049, sudah lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Seperti itu. Jadi kalau kita melihat dari rata-rata, mestinya kita tidak panik. Tidak panik, tapi memang ada penurunan yang cukup besar ya, sekitar tadi volumenya sekitar 40%. Benar ya Pak Jabin ya? Ini kenapa nih sebab dengan penurunan volume? Sekitar. Ya, kenapa ada penurunan dengan volume lumayan sebesar itu? Apakah memang ada kendala lagi terkait mengenai keterlambatan RKAB atau seperti apa nih? Itu maksudnya keterlambatan RKAB ya tentunya itu kan di awal tahun ya Bu ya. Kalau di awal tahun ya tentunya itu ada sedikit maksudnya efek kenapa makanya di bulan April itu angkanya di 9.000 itu, jadi kurva ini tuh belum normal. Jadi ini kan masih yang tadi terlambatnya RKAB yang banyak, semua RKAB sudah keluar di bulan Maret gitu. Ini untuk menjelaskan ke semua ya. Jadi semua RKB yang belum keluar ya berarti artinya dokumen belum lengkap atau emang ada sesuatu yang janggal sehingga RKB-nya tidak bisa dikeluarkan. Kalau RKB-nya lengkap semua dan lain-lain, semuanya tentu di Maret kebanyakan semua sudah memegangi RKB sehingga di bulan April itu ada kenaikan volume yang drastis. Kalau kita lihat yang tadi saya bilang rata-rata ekspor kita 6.000 di tahun ini, di mana di April di 9.000 seperti itu. Jadi kita tidak bisa lihat bulan April sebagai barometer atau sebagai baseline, karena rata-rata di tahun ini di 6.000. Rata-rata itu tahun juga ini mungkin jadi 9.000 yang di April untuk menutup yang sangat kecilnya di bulan Januari, di mana kita mengekspor hanya 1.000 ton. Oh, berarti secara rata-rata sebenarnya masih cukup dikatakan normal dari sisi volume gitu ya? 6.000. Dibanding tahun lalu aja kita kalau dari Januari ke Mei ini di level 5.300. Seperti itu. Kalau di tahun ini di 6.000. Berarti ada tambal sulam begitu ya, dari yang kecil kemudian lebih besar lagi volumenya begitu. Jadi tidak ada yang harus dikhawatirkan karena posisinya masih masih cukup baik-baik saja dari sisi volume dari ekspor timah ini berarti Pak Jabin.
Betul, ya yang tadi saya bilang kita tidak perlu kalau kita lihat data, kita pelajari semuanya tentu yang tadi saya sudah jelaskan ini kalau saya lihat normal. Oke. Yang tingginya di bulan April itu memang itu yang abnormal sebetulnya. Karena yang Pasti. itu pelaku usaha mendapatkan RKB-nya telat di banyaknya di bulan Maret.